Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno dengan masa Soeharto. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam masa Orde Baru ini terdapat 5 kebijakan pembangunan, yaitu yang pertama, bidang pertanian, yang kedua, bidang pendidikan, yang ketiga, bidang kesehatan, yang keempat, bidang ekonomi, dan yang kelima adalah bidang sosial budaya. Mari kita bahas kebijakan-kebijakan tersebut. Yang pertama, bidang pertanian. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompok pencapir atau kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Yang kedua, bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru, yaitu yang pertama, pembangunan sekolah dasar impres, yang kedua, program wajib belajar, dan yang ketiga, pembentukan kelompok belajar. Yang ketiga, bidang kesehatan. Pada masa Orde Baru, dilaksanakan program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan KB atau keluarga berencana. Maksud pengendalian penduduk adalah meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan tersebut dicapai dengan melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Yang keempat, bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Soeharto dapat dibagi menjadi 3 periode. Masing-masing dicirikan oleh kebijakan spesifik yang ditujukan pada konteks ekonomi tertentu. Periode ini adalah yang pertama, pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1973. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan intervensi pemerintah yang meningkat yang terjadi pada tahun 1974 sampai 1982. Yang ketiga, pertumbuhan dan deregulasi yang dipimpin ekspor yang terjadi pada tahun 1983 sampai 1996. Yang kelima, bidang sosial budaya. Pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat adanya diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, seperti masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia harus merubah nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Tionghoa mulai membuka diri seperti turut serta dalam kegiatan sosial, membantu saat terjadinya bencana alam, turut serta dalam mendirikan lembaga pendidikan seperti tempat khusus bahasa Inggris.